Shalom jemaat Smart People Church dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yehuda Pramana kembali lagi bersama-sama dengan Anda di platform ini, dan kita sudah sampai ke seri yang kelima dari khotbah seri kita, khotbah seri Simpson. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang kasih karunia di dalam kelemahan. Kalau dari seri-seri yang lalu kita sudah belajar tentang kelahiran Simpson. Kemudian di seri yang kedua kita belajar tentang pola dari kehidupan bangsa Israel di kitab Hakim-Hakim. Di seri yang ketiga kita belajar tentang strategi orang Filistin dalam mereka berperang dan mempengaruhi bangsa Israel. Seri yang keempat kita belajar tentang kehidupan Simpson dan apa yang dilakukan, kebobrokannya seperti apa, mentalnya seperti apa, begitu ya. Dan pada kesempatan yang kelima ini kita belajar tentang kasih karunia di dalam kelemahan. Kita sudah sampai ke seri yang terakhir dan kita sampai ke dalam kehidupan Simpson di akhir hidupnya, gitu ya. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan kali ini sekali lagi kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan melalui kehidupan Simpson. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya dimanapun jemaat-jemaat ini boleh berada, mereka siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus membantu setiap kami untuk bisa mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini kapanpun, dimanapun, dan Roh Kudus tunjukkan jalan yang terbaik ketika kami bekerja, melayani, ataupun beraktivitas. Semuanya ada di dalam rencana Tuhan saja. Terima kasih, berkati jalannya pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam satu nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sampai ke seri yang kelima. Judulnya tadi adalah kasih karunia di dalam kelemahan. Ya, Bapak Ibu, saya akan awali dengan satu analogi. Kalau Bapak Ibu menyukai game-games dari Mobile Legends, begitu ya, ada satu games yang kita sukai itu judulnya adalah Mobile Legends, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kebetulan saya juga suka bermain game. Bapak Ibu kalau tahu sebuah game ini itu menunjukkan game berperang, Bapak Ibu. Jadi ada dua kubu yang berperang, ada 3 tempat begitu ya, 3 jalan, 3 jalur yang bisa digunakan. Bapak Ibu bisa ambil tengah, bisa ambil atas, bisa ambil bawah. Itu tujuannya adalah menghancurkan tower-tower yang dimiliki oleh musuh, Bapak Ibu. Menariknya adalah game ini game yang mungkin berisi banyak sekali hero, Bapak Ibu, atau banyak sekali tokohnya. Pemain-pemainnya itu banyak sekali, atau hero yang bisa kita pilih itu banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, tugas kita adalah menghancurkan tower atau kubu pertahanan lawan. Selain itu, kita juga berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahan dari setiap hero-hero musuh kita. Dan menariknya Bapak Ibu, dari setiap hero yang ada di sini, semua hero-nya itu memiliki kelemahan dan kekuatan masing-masing. Nah, ini menarik karena kita bisa tahu bahwa ternyata setiap orang itu memiliki kelemahan, gitu ya. Sama seperti hero-hero ini, kita semua pasti punya kelemahan, kita semua pasti punya kekuatan. Baik tokoh fiksi maupun tokoh nyata, semuanya itu sama, begitu ya. Kita bisa melihat bahwa ternyata dalam kehidupan kita, sama seperti yang tokoh yang akan kita bahas itu juga, ternyata Simpson itu punya kekuatan, tapi di sisi lain dia juga punya kelemahan. Bapak Ibu, kalau di seri yang lalu kita sudah membahas soal kehidupan Simpson dan kebobrokannya. Nah, ini kita akan pertegas lagi karena Simpson sudah sampai ke cerita-cerita di akhir, Bapak Ibu. Kita akan buka di kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin juga bisa mengikutinya. Simpson itu ditutup di kitab Hakim-Hakim pasal 16, Bapak Ibu. Ini kisah akhir Simpson, begitu ya. Kisah akhirnya Simpson, dan Simpson itu dikisahkan kisah akhirnya dia bersama seorang wanita Filistin yang namanya adalah Delilah. Dan kalau kita baca, Bapak Ibu, ini kisah akhirnya Simpson. Simpson dan Delilah itu
kita bisa melihat ya Bapak Ibu ya, dua keinginan dari dua orang ini yang begitu merusak. Simpson itu menginginkan kenikmatan seksual dari Delila, sedangkan Delila itu menginginkan uang dan juga dia pengen ketenaran dari Simpson. Bapak Ibu, ini mengerikan sekali. Dua pribadi ini menghasilkan satu cerita di mana kita kalau tidak berhati-hati Bapak Ibu, maka kita bisa jatuh dalam hal yang sama. Lihat obsesinya begitu ya. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita bukan kelemahan Bapak Ibu yang membuat kita jatuh. Seringkali justru ketika kita merasa kuat, ketika kita merasa baik-baik saja, tanpa sadar kita bisa jatuh ke dalam dosa. Bukan kelemahan Bapak Ibu yang membuat kita jatuh. Kita kadang kalau kita tahu titik buta kita atau kelemahan kita di mana, kita mungkin bisa jaga itu. Tetapi Bapak Ibu justru ketika kita merasa kuat, hati-hatilah. Maka ketika kita mungkin merasa kuat, disitulah mungkin kita akan jatuh. Sama seperti kisah-kisah seri kedua kemarin, bukan yang membuat monyet jatuh dari pohon itu bukan angin yang kencang, tetapi angin yang sepoi-sepoi. Zona nyaman, ketika kita mungkin sudah nyaman, ketika kita mungkin sudah merasa kuat, fine-fine saja, tidak ada apa-apa, maka disitulah kita jatuh. Bapak Ibu, Daud itu jatuh dengan Betsheba, dosa Betsheba, itu awal narasinya di Alkitab baik sekali. Dicatat seperti ini. Ketika raja-raja biasa pergi berperang, Daud tidak berperang. Dia cuma suruh ajudannya untuk berperang, gitu ya. Dan justru ketika dia tidak berperang, dia jatuh ke dalam dosa mata, begitu ya. Dia melihat Betsheba sedang mandi, kemudian terjadilah dosa pembunuhan dan perzinahan itu. Sama Bapak Ibu, seringkali yang membuat kita jatuh itu bukan kelemahan, tetapi justru ketika kita merasa baik-baik saja. Ketika kita merasa bahwa semuanya oke, pelayanan saya oke, kepemimpinan pekerjaan saya oke, keluarga saya oke, hubungan saya oke. Ketika semuanya oke, kita merasa bahwa ya sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi Bapak Ibu, dari Simpson dan Delila kita belajar bahwa ternyata dua orang ini dicobai dengan keinginannya masing-masing. Dan karena keinginannya dan obsesinya ini, itu justru yang membuat dua orang ini jatuh. Begitu ya. Dua orang ini, Simpson dan Delila ini adalah dua orang yang terobsesi. Simpson terobsesi dengan seksual, dengan kenikmatan. Delila terobsesi dengan uang, dengan ketenarannya Simpson, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ketika kita memiliki keinginan atau obsesi-obsesi lain, inilah yang membuat kita bisa jatuh Bapak Ibu. Ini menjadi titik lemah kita. Seringkali obsesi ini bisa jadi berhala. Kalau kita lihat kemarin ya Bapak Ibu ya, di pola kitab Hakim-Hakim, akar dari semua dosa adalah penyembahan berhala. Dan terbukti bahwa ternyata Simpson dan Delila juga jatuh ke dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu, ketika kita terobsesi terhadap sesuatu, kita biasanya menginginkannya dengan berbagai macam cara. Dan inilah titik lemah kita Bapak Ibu. Seringkali kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh iblis dan kita perlu waspada. Bapak Ibu, musuh sejati kita bukan Delila, musuh sejati kita adalah lebih licik daripada itu, yaitu si jahat atau iblis. Dia menggunakan cara-cara, obsesi-obsesi sehingga membuat kita jatuh ke dalam dosa, membuat kita merasa di awan-awan begitu ya, merasa kita itu berada di atas awan, merasa semuanya baik-baik saja, tetapi ketika kita tidak sadar ternyata kita bisa jatuh dari situ. Efesus 6 ayat 12 mengatakan seperti ini Bapak Ibu, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, dan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Bapak Ibu, inilah musuh sejati kita, yaitu iblis. Iblis itu adalah musuh sejati yang menggunakan titik lemah kita. Sama seperti ketika iblis menggunakan titik lemahnya, titik lemah Simpson dan titik lemah Delila. Dia gunakan itu supaya mereka jatuh. Bapak Ibu, C.S. Lewis pernah menuliskan sebuah teori begitu ya, dan dia berkata ada dua kekeliruan yang setara dan bertentangan mengenai iblis ini Bapak Ibu.
Dan ini semuanya dua-duanya bisa menjatuhkan manusia. Yang pertama adalah kondisi di mana kita meremehkan atau tidak percaya keberadaan bahwa ada iblis, ada si jahat, ada kekuatan yang bisa menjatuhkan kita. Di sisi lain, dua kekeliruan yang kedua adalah di mana kita itu mempercayai iblis itu justru terlalu berlebihan. Jadi kalau apa-apa disalahkannya iblis sampai takut, sampai parno, jadi mungkin percaya tahayul supaya ini tidak dilakukan. Dua-duanya salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena dua-duanya disenangi oleh iblis. Iblis suka ketika kita tidak menganggapnya, berarti kita meremehkannya, maka iblis suka. Iblis bisa bertindak semaunya. Bapak Ibu, hati-hati dengan sesuatu yang kita remehkan. Hal kecil yang kita remehkan biasanya akan menyulitkan kita di akhirnya, Bapak Ibu. Nah, percaya kita coba begitu ya. Ketika mahasiswa, saya pernah mendapatkan tugas besar. Jadi di kampus saya itu ada namanya tugas besar. Tugas besar ini biasanya pengganti UAS, Bapak Ibu. Biasanya di dalam semester-semester yang lebih tinggi, tugas besarnya itu bisa 4-5 mata kuliah. Jadi ada 5 tugas besar adalah tugas yang tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 hari Bapak Ibu. Karena harus maju ke dosennya, harus asistensi begitu ya. Dan namanya mahasiswa Bapak Ibu, kita pasti belajar dengan cara yang mungkin cukup susah begitu ya kalau kita tidak mengikuti aturan. Menariknya adalah tugas besar ini selalu diberikan di awal semester dan deadline-nya atau batas pengumpulannya adalah di akhir semester. Jadi misalnya kita mulai di Januari begitu ya, maka pengumpulannya adalah di bulan Juni. Dari hampir semua mahasiswa Bapak Ibu, kita tidak pernah mengerjakannya di awal bulan. Karena siapa sih yang mau dapat tugas langsung dikerjakan? Jarang sekali Bapak Ibu. Rata-rata dari anak-anak pasti akan atau mahasiswa selalu berpikiran seperti ini. Masih lama. Nanti masih 6 bulan. Masa sih tugas baru diberikan? Masa kita buat begitu? Ngapain? Nanti bulan kedua juga begitu. Masih 5 bulan, masih 4 bulan. Enggak masalah. 3 bulan. Aduh masih 3 bulan, masih panjang. 2 bulan, ya masih 2 bulan, masih panjang. Ini kami kerjakan semua 2 bulan aja cukup begitu ya. Tinggal sebulan juga sama. Tinggal sebulan. Seminggu, 3 minggu, 2 minggu ya masih ada waktu seminggu sampai akhirnya deadline-nya habis Bapak Ibu. Dan itulah yang seringkali terjadi kepada mahasiswa. Ketika deadline-nya mepet, mereka baru panik begitu ya, waduh ini ternyata tugasnya banyak sekali yang harus disiapkan. Nah, ini membuktikan bahwa Bapak Ibu segala sesuatu yang kita remehkan di awal biasanya akan menyusahkan kita. Berapa banyak kita merasa susah karena meremehkan hal-hal kecil. Sudah enggak apa-apa. Sesimpel men-save dokumen yang kita gunakan. Bapak Ibu pernah bekerja menggunakan komputer atau laptop gitu ya. Ketika pekerjaannya harusnya secara berkala Bapak Ibu harus menyimpan atau men-save pekerjaan itu di laptop atau PC. Tapi kalau kita merasa nanti saja ngapain ya, sedikit-sedikit kok di-save. Tiba-tiba mati lampu itu selesai Bapak Ibu. Karena semua pekerjaan kita bisa hilang gitu ya. Segala sesuatu yang kita remehkan biasanya akan menyusahkan Bapak Ibu. Nah sama, kalau kita meremehkan iblis, kita merasa bahwa iblis itu tidak ada. Pasti tidak ada kuasanya terhadap saya dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu, jangan-jangan sesuatu yang kita remehkan itu bisa berbalik melawan kita, bahkan itu justru jangan-jangan bisa melukai kita atau menjatuhkan kita. Tapi yang kedua, kita juga jadi parno Bapak Ibu dan mempercaya itu terlalu berlebihan. Seringkali kita belajar, enggak boleh seperti ini pasti karena perbuatan iblis. Ini pasti supaya tidak seperti ini. Nah, kita mulai berpikir di luar nalar, di luar firman Tuhan, kita harus bakar sesajen, kita harus berikan persembahan, kita harus ini. Saking takutnya sehingga kita tidak bisa berpikir jernih. Bapak Ibu, dua-duanya adalah keliru Bapak Ibu. Ini keliru. Ada di masyarakat pun berkembang pola pikir yang seperti ini. Di satu sisi ada yang sangat realistis begitu ya. Jadi tidak percaya bahwa ada kuasa iblis, kuasa setan begitu atau dosa-dosa yang lain, itu semuanya akal sehat manusia bisa dilogika, tetapi di sisi lain ternyata ada yang percaya. Nah, Bapak Ibu, kisah-kisah ini menggambarkan sebetulnya adalah
gambaran dari Simpson dan Delila. Ternyata Simpson dan Delila itu adalah orang-orang yang ternyata terlalu takut, Bapak Ibu. Dan dia tidak takut, tetapi justru Simpson itu meremehkan. Bapak Ibu, ketika kita lihat kehidupan Simpson gitu ya, Simpson itu terlalu meremehkan tipu daya iblis. Dia tidak pernah bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca begitu ya, Simpson itu selalu berperang sendirian, Bapak Ibu. Dia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Istilahnya kalau kemarin kita lihat gitu ya, ketika dia berperang melawan orang-orang Filistin, Bapak Ibu, dia berperangnya sendirian. Dia jarang sekali bawa pasukan. Bahkan ini kalau orang itu dikatakan dia adalah lone ranger gitu ya. Dia sendirian. Pokoknya saya sendirian aja, saya mampu gitu. Saya bisa gitu. Bapak Ibu kalau lihat di slide, Simpson itu selalu berperang sendirian, dia selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Bukankah ini menjadi gambaran kepada kehidupan kita, Bapak Ibu, di mana kita itu selalu bergantung kepada, seringkali kita itu bergantung pada kekuatan sendiri. Kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kita bahkan mungkin meremehkan, sekali lagi, kuasa kegelapan yang dapat menjebak kita, yang dapat menipu kita. Dan hati-hati Bapak Ibu, seringkali iblis menggunakan hal-hal itu untuk menggoda kita. Yakobus 1 ayat 14 mengatakan seperti ini. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia terseret dan terpikat olehnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah memainkan sebuah piano, Bapak Ibu memainkan sebuah grand piano, piano itu terdapat senar-senar, Bapak Ibu, yang ketika touch-nya itu dipencet begitu ya, atau ditekan begitu, maka senarnya itu akan bergetar, Bapak Ibu, karena ada palu-palu kecil yang memukul. Dan menariknya Bapak Ibu, ketika kita menggetarkan salah satu senarnya begitu ya, ada senar-senar Bapak Ibu yang juga ikut bergetar tanpa disentuh touch-nya. Kenapa? Karena secara teori fisika begitu ya, ini namanya resonansi Bapak Ibu. Resonansi adalah ketika frekuensinya sama, maka benda itu akan cenderung ikut bergetar. Prinsip ini adalah prinsip yang kadang digunakan iblis, Bapak Ibu. Keinginan-keinginan kita itu ibarat senar hati, Bapak Ibu. Ini bisa berresonansi. Iblis itu bisa mungkin tidak bisa sentuh kita, tetapi dia bisa menggetarkan hal-hal lain. Dia bisa menggoda dengan lagu-lagunya, sehingga keinginan-keinginan kita itu bisa ikut bergetar, Bapak Ibu. Hati-hati terhadap titik lemah ini, Bapak Ibu. Kalau kita mau pergi berperang, Efesus tadi bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Hati-hati Bapak Ibu. Peperangan ini hanya bisa diatasi kalau kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11 Bapak Ibu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu, kalau kita bahas di Efesus ada beberapa pertahanan yang bisa kita lakukan, di antaranya ketopong iman, baju sirah keselamatan begitu ya, baju sirah keadilan, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, kasut kerelaan begitu ya. Bapak Ibu bisa pakai semuanya itu. Dan inilah senjata-senjata kita, Bapak Ibu. Peperangan-peperangan ini terjadi dalam diri kita, di dalam hati kita. Bapak Ibu, iblis akan selalu menggoda kita. Iblis akan memainkan lagu-lagu di mana kita pasti berpotensi untuk jatuh di situ. Makanya kita harus berhati-hati dengan titik lemah ini. Kalau kita mengerti titik lemah kita, kita harus waspadai, tambah pertahanan di situ, Bapak Ibu. Terlebih, Bapak Ibu, strategi iblis itu biasanya lebih strategis daripada strategi manusia. Iblis biasanya menghantam kita di saat titik lemah kita. Ketika kita belajar begitu ya, satu perlengkapan senjata Allah namanya perisai iman, Bapak Ibu. Perisai iman itu dikatakan di Efesus menghalangi atau menahan panah api dari si jahat. Kata yang digunakan di Efesus itu saya suka, Bapak Ibu, karena senjatanya adalah menahannya bukan menahan pedang, menahan panah api. Bapak Ibu, kalau kita melihat film atau melihat games begitu ya, seorang pemanah itu tidak akan mungkin, jarang sekali pemanah itu terlihat jelas.
Pemanah itu biasanya bersembunyi di pohon-pohon atau di tempat yang lebih tinggi, dan dia itu biasanya mencari titik buta lawan baru dia menembakkan panahnya. Nah, seperti itulah gambaran kehidupan kita dan peperangan kita, Bapak Ibu. Panah-panah api dari si jahat itu kadang tidak kelihatan. Dia itu bisa memanah kita di waktu yang pas begitu ya. Di saat kita lemah, di saat kita lengah, bahkan di saat kita mungkin merasa baik-baik saja, Bapak Ibu. Dan ini bahayanya. Makanya kita perlu waspada. Saya sering berkata bahwa hati-hati, iblis itu menunggu di waktu yang tepat. Iblis juga kadang menunggu, menanti di saat kita betul-betul lemah, tidak berdaya sendirian begitu. Makanya saya sering berpesan kepada Bapak Ibu atau teman-teman atau mungkin teman-teman youth begitu ya yang kadang pelayanan sebelum sebuah event atau pelayanan besar, saya selalu bilang hati-hati ya dalam seminggu ini persiapan atau mungkin 2 minggu ini atau 2 bulan ini, 3 bulan ini tolong jaga terutama teman-teman yang melayani di atas mimbar, terutama teman-teman yang pegang peran penting, ketua panitia begitu ya, WL, singer, pemain musik, pembicara, dan lain sebagainya, si acara dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mungkin orang-orang inilah yang diserang pertama kali. Kenapa? Karena iblis pasti nyerangnya yang pertama. Kalau pembicaranya yang diserang, habislah itu acaranya. Kalau WL-nya, ini saya bukan ngomong soal level pelayanan ya Bapak Ibu ya. Oh ini lebih penting, semua penting Bapak Ibu. Tetapi yang utama-utama kadang bisa diserang dahulu. Kenapa? Karena ya kalau itu diserang pasti acaranya bisa jadi terganggu begitu. Nah itu yang kadang bahaya Bapak Ibu. Makanya kadang saya berpesan kepada pelayan-pelayan yang mau melayani tolong berdoa. Jangan lupa berdoa karena kita itu tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seringkali kan kita sombong gitu ya. Udahlah tidak ada masalah, saya tidak ada yang bisa menghalangi. Bapak Ibu, kita dikasih batuk atau kita dikasih asam lambung saja kadang kita tidak bisa berangkat. Jangankan kok begitu Bapak Ibu. Saya merasa bahwa pelayanan saya itu semuanya bergantung pada Roh Kudus dari hal-hal kecil Bapak Ibu. Ketika saya merasa khotbah saya sudah siap begitu ya, materi saya sudah siap, semua sudah siap, tidak ada yang bisa menghalangi. Saya pikir seperti itu. Bapak Ibu tahu saya pernah melayani di mana slide saya betul-betul mati Bapak Ibu. Bisa jalan nggak? Tetap bisa jalan karena bahannya kan sudah ada. Tetapi cukup mengganggu kalau slide-nya itu mati begitu. Bapak Ibu kalau sudah biasa menggunakan slide, tiba-tiba waktu pelayanan slide-nya mati itu kan cukup mengganggu. Sama ketika Bapak Ibu WL atau singer begitu ya. Oh semuanya sudah, aransemennya sudah bagus, latihannya sudah sering, tapi LCD ke jemaat mati. Jemaat jadi tidak bisa menyanyi Bapak Ibu. Hal-hal kecil tetapi membuktikan bahwa kita itu butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh perlindungan tangan Tuhan. Terlebih daripada si jahat. Bapak Ibu, sama seperti halnya yang kita bahas ini begitu ya Bapak Ibu. Simpson pun sama. Simpson itu dia punya titik lemah yang dipakai begitu ya oleh iblis, kemudian digunakan untuk menjatuhkan dia. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, kabar baiknya adalah ternyata Tuhan itu bisa pakai semua kelemahan kita dan kita tidak boleh sombong makanya Bapak Ibu dan merasa bahwa semua itu adalah usahanya kita. Bapak Ibu di dalam kelemahan-kelemahan kita justru itu terbuka kesempatan bagi kita Bapak Ibu. Di tengah-tengah kelemahan kita justru kasih karunia-Nya itu sempurna. Bapak Ibu janganlah merasa bahwa semua pelayanan kita, semua kepemimpinan kita, semua pekerjaan kita itu semua karena usaha kita semata-mata Bapak Ibu. Tetapi justru kita harus berbangga bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya dari Tuhan. Bapak Ibu ketika kita merasa sombong, ketika kita merasa bahwa semua yang terjadi itu karena usaha kita, maka mungkin Tuhan bisa hajar kita Bapak Ibu. Saya pernah dapat satu konsep menarik begitu ya, ketika nama Tuhan tidak lebih dimuliakan daripada namamu di dalam sebuah ibadah, maka hadirat Tuhan akan lari dari situ. Seringkali kalau kita melayani di dalam Tuhan begitu ya, kita di depan panggung, kita di atas panggung begitu ya, nama siapa yang dimuliakan? Apakah kita, nama kita, atau nama Tuhan?
Ya seringkali kita lebih suka orang itu memuja nama kita. Wah, kalau pemimpin pujiannya si ini, saya mau datang karena lagunya enak. Wah, kalau yang khotbah bapak ini atau ibu ini saya baru mau datang begitu ya. Karena khotbahnya pasti bagus, khotbahnya memberkati. Bapak Ibu, inilah salah satu jebakan-jebakan. Tuhan tidak bisa memakai kita kalau kita merasa kita itu kuat, Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa memakai kita kalau kita itu merasa sok tahu di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita punya kelemahan, jangan berkecil hati. Justru di dalam kelemahan kita Tuhan bisa pakai, Bapak Ibu. Justru di dalam kelemahan-kelemahan ini Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi orang-orang yang Tuhan pilih. Bapak Ibu, di Alkitab adalah contoh luar biasa begitu ya, di mana tokoh-tokoh yang Tuhan pilih. Kalau Bapak Ibu lihat, tidak banyak tokoh-tokoh yang hebat begitu ya di awalnya, tetapi tokoh-tokoh yang kecil, tidak dianggap, yang hina, yang penuh dengan kelemahan, ternyata Tuhan pakai dan Tuhan bisa gunakan itu sebagai alatnya, dan itu luar biasa memberkati. Paulus pernah mencatat seperti ini, jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, seringkali kita itu lebih suka dengan kekuatan. Kita benci dengan kelemahan kita. Tetapi Bapak Ibu, kabar baiknya adalah di dalam kelemahan-kelemahan kita, justru terbuka kesempatan-kesempatan kita yang paling baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memakai kelemahan-kelemahan kita untuk menjadi alatnya, Bapak Ibu. Seringkali kita tidak suka begitu ya ketika Tuhan pakai. Saya teringat sebuah ilustrasi begitu ya Bapak Ibu. Ada satu anak begitu ya. Ini cerita fiksi ya Bapak Ibu, tapi cerita ini menarik begitu. Jadi ada satu anak yang dia itu dari kecil diajari bela diri oleh ayahnya begitu ya. Dia senang sekali dengan ilmu bela diri, dan dia lihat ayahnya adalah seorang atlet bela diri, makanya dia ingin seperti ayahnya. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, tangan kirinya itu tidak ada. Jadi dia lahir dengan disabilitas di mana tangan kirinya itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi cuman bahu saja gitu ya, yang ada adalah tangan kanan. Dan dia benci sekali dengan kondisi tubuhnya, karena mana ada atlet bela diri yang tidak punya tangan kiri begitu ya. Jadi setiap hari dia latihan dengan tangan kanan, kakinya begitu ya. Dia latihan, dia hebat begitu. Tetapi kalau dia sedang latihan dia pasti malu. Kenapa dia malu? Karena dia tidak punya tangan kiri. Teman-temannya yang lebih sempurna pasti bisa mengeluarkan teknik-teknik yang lebih baik begitu. Nah, suatu ketika dia ikut sebuah lomba, karena dia ikut sebuah klub begitu ya, dan klubnya itu ikut sebuah lomba. Dan turnamen pertandingan itu berlangsung sengit Bapak Ibu. Dan sistem pertandingannya adalah siapa yang bertahan paling banyak atau kalah lebih dulu, maka dia yang kalah, dan yang bertahan sisa-sisanya itu pasti akan menang begitu. Klubnya ini bertanding dengan begitu luar biasa sampailah ke babak final. Nah, di babak final ini ada satu klub yang terkenalnya adalah karena mereka hebat-hebat begitu ya. Yang paling hebat adalah ada satu anak, dan itu bantingannya itu pasti mengunci begitu ya. Bantingannya adalah dalam tanda kutip bantingan maut. Siapapun yang ketangkep kena bantingannya pasti akan habis begitu. Dan benar ketika klub yang satu ini sudah kehabisan dan tinggal satu pemain yang paling hebat ini, klub ini mulai kewalahan begitu ya menghadapi satu anak ini begitu. Karena memang luar biasa, jadi kalau sudah kebanting pasti poinnya kalah dan pasti KO begitu. Dan tersisalah anak yang tidak punya tangan ini Bapak Ibu. Jadi dia sudah panik begitu ya, lah teman-teman saya saja waktu melawan yang hebat ini aja kalah semua, apalagi saya yang cuman satu tangan begitu. Saya cuman punya tangan kanan. Ketika dia bertanding, yang menarik adalah Bapak Ibu, ternyata kunci dari bantingan lawannya adalah memegang tangan kiri lawannya kemudian dibanting. Jadi kalau tangan kirinya kepegang, maka lawannya akan langsung kebanting. Nah, Bapak Ibu tahu ceritanya, anak ini bisa menang. Kenapa?
Karena dia tidak punya tangan kiri. Karena dia terlahir dengan tanpa tangan kiri, sehingga musuhnya ketika mau pegang, dia nggak biasa banting dengan tangan kanan, dia biasanya ambil tangan kiri, tapi ketika dia sadar, lawannya tidak ada tangan kirinya, begitu ya. Jadi dia panik, dia tidak bisa membanting, dan anak ini bisa menang. Singkat ceritanya seperti itu. Bapak Ibu, ini adalah gambaran yang luar biasa, yang menarik, cerita ilustrasi yang menarik, di mana kita bisa belajar bahwa ternyata Tuhan bisa pakai kelemahan-kelemahan kita. Apa yang membuat kita itu menyebalkan, menjengkelkan, ternyata bisa Tuhan pakai, bisa Tuhan balik keadaannya, supaya nama Tuhan bisa dimuliakan. Simpson adalah contoh di mana dia jatuh ke dalam kelemahan-kelemahannya. Dia justru jatuh ke dalam dosa karena akibat seksualnya, keinginan seksualnya, nafsunya, sehingga dia tidak bisa bertahan melalui semuanya ini. Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai, begitu ya. Tuhan bisa pakai kelemahan-kelemahan kita. Dan kita tahu ceritanya ketika Simpson itu mulai direngek-rengek begitu ya oleh Delila. Itu bukan cuma sekali, 2 kali. Bapak Ibu, ini Simpson ini menurut saya sudah mungkin kalau bahasa Jawanya kebacut begitu ya, terlanjur cinta, karena dia ingin sekali aneh gitu ya kisahnya. Kita tahu bahwa Delila itu merayu Simpson, dan ketika sudah dirayu, hal yang membuat dia lemah dilakukan begitu ya. Kalau saya jadi Simpson mungkin saya sudah marah begitu ya. Loh, ini maksudnya apa? Kamu tanya kelemahan kok itu yang kamu lakukan kepada saya gitu ya. Dan itu sampai 3 kali Bapak Ibu. Kalau saya jadi Simpson pasti saya marah. Tetapi Simpson tidak marah. Simpson justru terus mengungkapkan rahasianya, yang satu bohong, yang satu nangis terus begitu ya, sehingga mereka itu klop begitu. Dan sampai akhirnya Simpson jatuh lemah begitu ya, karena dia dipotong rambutnya, dan tapi yang menarik adalah bukan karena rambutnya dipotong Bapak Ibu. Simpson menjadi lemah, Simpson tidak bisa punya kekuatan karena roh Tuhan sudah tidak ada di situ. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kuncinya bukan cuma di rambut, bukan di kekuatan kita, bukan di potensi kita, tetapi di roh Tuhan. Ada banyak orang masih bisa melayani, masih bisa bekerja, bukan karena kita hebat, karena roh Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Bapak Ibu, hati-hati jangan sampai kita menjadi seperti Saul, gitu ya Bapak Ibu. Saul itu masih diizinkan Tuhan memimpin selama 7 tahun sebelum dia ganti menjadi Daud. Nah, hari ini jadikan perenungan ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu ternyata masih diberikan extra time. Sebetulnya roh Tuhan sudah tidak ada, tapi ya kita masih diizinkan untuk dalam tanda kutip ya memimpin, melayani, tapi itu sudah disisa-sisa karena Tuhan sudah pilih Daud yang lain untuk menggantikan kita. Tetapi Bapak Ibu, jangan takut kalau kita memang masih berada di dalam jalannya Tuhan, tetapi kita memiliki kelemahan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kelemahan-kelemahan kita masih bisa Tuhan pakai. Gitu ya Bapak Ibu. Dan kita tahu di akhir cerita Simpson gitu ya, Simpson itu berdoa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita harus tahu kenapa ketika Simpson berdoa kepada Tuhan ini penting Bapak Ibu. Karena Simpson adalah hakim yang jarang berdoa. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang kisah kehidupannya Simpson ini, mengerikan Bapak Ibu. Simpson itu seorang yang dinubuatkan kehidupannya lebih suka gaul dengan musuhnya, seleranya adalah pelacur, seleranya adalah perempuan sundal, orang yang tidak sebangsa dengan dia, dan dia jarang berdoa. Bapak Ibu kalau baca kisah Simpson itu berdoa cuma 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama dia minta air Bapak Ibu. Dia minta air Bapak Ibu. Jadi ketika dia habis berperang, dia gimana nih, dia haus, baru dia berdoa. Dan yang kedua ini Bapak Ibu, inilah kisahnya ketika Simpson ditangkap, Simpson dibawa ke situ dan Simpson menjadi lawaan. Bapak Ibu hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita bilang kalau di seri sebelumnya kita belajar bahwa ternyata kasih karunia Tuhan itu tidak dibatasi. Oh berarti saya masih bisa melayani dengan dosa-dosa saya, dengan kelemahan saya. Oh iya betul. Tapi kalau itu Bapak Ibu lanjutkan, hati-hati, jangan-jangan kita berakhir seperti Simpson Bapak Ibu. Simpson adalah seorang yang kuat, seorang nabi, seorang yang dihormati seharusnya. Tetapi ending dalam kehidupannya kita lihat
Simpson itu jadi badut, Bapak Ibu. Karena ketika dia ditangkap, matanya dicongkel dan dia kerjaannya setiap hari melawak, Bapak Ibu. Bahkan ketika momen-momen terakhirnya orang Filistin bicara seperti ini, panggil Simpson biar dia melawak untuk kita. Bapak Ibu, jadi orang percaya, jadi orang Kristen, hidupnya harus menjadi jawaban. Jangan jadi pertanyaan. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, banyak orang Kristen itu justru hidupnya jadi pertanyaan banyak orang, bukan jadi jawaban. Harusnya kita itu berdoa supaya jadi jawaban, Bapak Ibu. Jangan pernah jadi pertanyaan banyak orang, bahkan jadi lawaan banyak orang. Itu hati-hati, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan ingin hidup kita itu jadi alatnya, jadi garam dan terang, bukan jadi badut, Bapak Ibu. Hati-hati kalau kita main-main dengan dosa, kita biarkan kelemahan. Kelemahan kita memang ada, Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai, tetapi bukan itu alasannya supaya kita hidup terus di dalam dosa. Kita hidup lemah, kita membiarkan kita diselimuti oleh dosa, kita seenaknya sendiri, tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus hidup seturut jalannya Tuhan. Sekali lagi ya, ketika Tuhan tidak menghukum Anda, bukan berarti Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan belum mau. Tuhan masih memberikan kesempatan. Jangan sampai kehidupan kita jadi lawaan seperti Simpson, Bapak Ibu. Tapi menariknya Bapak Ibu, bahkan di tengah-tengah keterpurukan itu, seharusnya begitu ya. Seharusnya ketika Tuhan mengetahui kehidupan Simpson, bukan haknya Tuhan untuk menolong Simpson. Tuhan seharusnya berhak untuk dia diam saja. Karena semua yang Simpson lakukan sebetulnya melanggar perintah Allah. Kita belajar di seri yang keempat ya. Kalau Bapak Ibu lihat dan saudara-saudara lihat di Simpson pasal yang ke-16 begitu ya. Bukan haknya Tuhan Simpson itu ditolong oleh Tuhan. Tetapi di sisa-sisa akhir kekuatannya begitu ya, di tengah-tengah keputusasaannya, Simpson itu berdoa kepada Tuhan. Ini adalah doa di tengah-tengah keputusasaan dan ini doa keduanya dia, Bapak Ibu. Simpson beda dari Simpson yang sebelumnya karena yang sebelumnya dia terlihat sombong, arogan, menggunakan kekuatannya sendiri. Tetapi dalam pertama kali, Bapak Ibu, dalam kehidupannya Simpson merasa lemah, merasa dipermalukan dan dia kondisinya putus asa, buta, Bapak Ibu. Dan alih-alih terhadap fokus sama dirinya sendiri, dia berpaling pada Tuhan. Bapak Ibu, kadang Tuhan, jangan sampai Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya teringat satu ilustrasi yang baik begitu ya. Suatu ketika ada dua orang tukang bangunan yang sedang membangun rumah 3 lantai, Bapak Ibu. Dan orang yang ada di lantai atas begitu ya, yang sedang membangun di lantai atas pengen minta tolong pada orang yang ada di lantai bawah begitu. Dia panggil-panggil tidak terdengar karena itu 3 lantai cukup tinggi begitu ya. Karena tidak terdengar dia mulai lemparkan batu. Ketika dilempar batu, yang orang yang ada di lantai 1 tidak ngeh loh kok ada batu jatuh gitu ya. Kemudian dilempar karena tidak ada batu lain, dia lempar koin begitu. Dia lempar koin, kemudian dia melihat orang yang di lantai 1 melihat, wah ini kok ada uang jatuh di sini, diambil gitu ya. Loh kok nggak naik kok nggak melihat ke atas. Kemudian dilempar uang kertas begitu ya. Yang di bawah tambah senang lagi. Wah, ini kok dapat uang kertas begitu ya. Tapi dia cari-cari lagi, siapa tahu di bawah sini masih ada harta yang lain. Terakhir karena yang lantai 3 jengkel begitu ya, dilempar ember berisi semen begitu ya. Ketika sudah kotor nyiprat kemana-mana baru dia naik ke atas. Loh, ternyata teman saya minta bantuan. Ini jokes Bapak Ibu, ini cerita ilustrasi yang isinya jokes begitu ya. Tapi seringkali ini yang terjadi. Tuhan tidak pernah meminta bantuan kita, tetapi kadang Bapak Ibu, Tuhan itu masih memberikan kesempatan-kesempatan untuk kita look up, untuk kita melihat ke atas, melihat kepada Tuhan. Tetapi kalau cara yang halus tidak bisa, maka mungkin Tuhan akan gunakan cara-cara di mana kita dibuat bahwa satu-satunya arah atau satu-satunya kesempatan untuk kita berpaling adalah di saat kita jatuh ke bawah. Kalau kita jatuh ke bawah di tanah begitu ya Bapak Ibu, kalau kita sudah sampai tanah kita tidak bisa masuk lagi lebih dalam, cara satu-satunya kita harus melihat ke atas. Nah inilah yang terjadi dengan Simpson Bapak Ibu. Simpson itu berdoa kepada Tuhan gitu ya, dan
Puji Tuhannya Bapak Ibu, Allah kita bukanlah Allah yang terbatas Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, dia penuh kasih karunia, bahkan di tengah-tengah keputusasaannya Simson, kelemahannya Simson, kasih karunia-Nya masih ada. Bapak Ibu, perjanjian Allah dan kuasa Allah tidak pernah tergantung pada kelemahan kita. Walaupun kita lemah, walaupun mungkin kita terlihat tidak berdaya, kita sudah kotor, Bapak Ibu, tidak ada dosa yang terlalu hitam yang tidak bisa Tuhan ampuni. Tidak ada kondisi yang terlalu bobrok yang tidak bisa Tuhan sentuh. Dan tidak ada kondisi yang terlalu tinggi sehingga Tuhan tidak bisa mencapai. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan yang masih memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, Simson kisah hidupnya adalah kisah hidup yang tragis, di mana dia mengawali dengan sesuatu yang baik tetapi mempertahankannya dia buruk sekali. Dia akhirnya jatuh ke dalam pencobaan, dia lemah, tetapi di dalam kelemahannya kasih karunia Tuhan sekali lagi masih memberi kesempatan buat Simson, begitu ya. Dan Simson diberikan kesempatan Bapak Ibu, tetapi kesempatan yang terakhir ini digunakan untuk membalas dendam. Sekali lagi kita tahu Simson punya kelemahan, Simson tidak sempurna. Simson menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membalas dendam. Walaupun Tuhan memberikan kesempatan itu, tetapi ini membuktikan bahwa Simson sekali lagi adalah orang yang tidak sempurna. Bapak Ibu, ada satu pribadi yang lebih sempurna daripada Simson, yaitu pribadi Yesus. Kalau Simson berdoa dan menyimpan dendam kepada orang-orang yang menangkapnya, Yesus juga berdoa Bapak Ibu di atas kayu salib memohon ampun Bapaknya untuk orang-orang yang menangkapnya. Sama-sama ditangkap, sama-sama disiksa dan dihina, tetapi Simson berdoa untuk membalaskan dendam, Yesus justru berdoa untuk mengampuni. Simson dikhianati oleh Delila karena nafsunya sendiri, Yesus dikhianati oleh Yudas karena kasihnya kepada kita. Simson disiksa karena menanggung dosanya sendiri, Kristus disiksa karena menanggung dosa kita semua. Simson adalah pribadi yang kuat namun menjadi lemah karena kesalahannya. Kristus adalah pribadi yang kuat namun rela menjadi lemah karena kesalahan kita. Simson mengorbankan nyawanya demi dendam. Kristus menyerahkan nyawanya supaya kita mendapat pengampunan. Bapak Ibu, ini adalah satu gambaran yang indah, perbandingan yang indah. Kalau kita belajar dari kegagalan Simson, betul. Tetapi ada yang lebih indah daripada itu. Kita belajar dari teladannya Kristus. Kita belajar bahwa ternyata Simson yang tidak sempurna itu disempurnakan oleh satu pribadi yang datang, yang kita peringati di hari Natal di bulan Desember nanti, sebagai satu peringatan kelahiran seorang juru selamat yang sudah menebus setiap kita, yang sudah mengosongkan dirinya, yang sudah mengambil rupa seorang hamba, yang disiksa bukan karena ketidaktaatannya, justru karena ketaatannya Kristus mati buat kita. Justru karena ketaatan Kristus dihukum, menggantikan dosa-dosa kita, menggantikan hukuman kita. Oleh sebab itu, kasih karunia-Nya masih ada sampai saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika kita merasa diri kita lemah, bersyukurlah karena kasih karunia-Nya itu terus melingkupi setiap kita. Kasih karunia-Nya itu terus berada di dalam kita, dan kasih karunia-Nya masih ada. Kesempatannya masih terbuka lebar dalam kehidupan ini. Kalau mungkin Anda merasa lemah, Anda sudah capek dengan kehidupan yang penuh dengan dosa, kembalilah kepada Tuhan. Karena tangannya terbuka untuk setiap kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, kita menutup perenungan kita pada kesempatan kali ini. Tuhan, kami bersyukur sebab kasih karunia Tuhan masih nyata sampai hari ini. Kami boleh belajar tentang kehidupan satu tokoh di perjanjian lama, kehidupan Simson, seorang hakim yang Tuhan pakai namun penuh dengan kesalahan, penuh dengan kebobrokan dan ketidaksempurnaan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Kristus yang sempurna, yang tidak pernah gagal dalam usaha penyelamatan akan umat manusia. Ampuni kami jika kami terus berdosa, dan Tuhan pakai setiap kami, kasih karunia Tuhan melingkupi setiap kami. Tuhan memakai di tengah-tengah kelemahan kami, kasih karunia-Mu masih tetap nyata. Hamba-Mu berdoa sekali lagi untuk jemaat-jemaat di Smart
People Church. Tuhan Yesus memberkati semua, berkati pekerjaan, hubungan kesehatan, ataupun hal-hal lain, pergumulan yang mungkin sedang dihadapi. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, sebab kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang, tangan Tuhan terus melingkupi setiap kami. Pertemukan kami di kesempatan-kesempatan lain, biar Roh Kudus sendiri yang menjagai, melindungi setiap kami. Terima kasih, di dalam satu nama Yesus kami berdoa. Amin.